Kali ini gue ingin membahas pencipta dari Meja Bundar, si penasehat raja, si penyihir agung, dan si Grandcaster, Merlin. Ini dia karakter penting di kisah Artoria yang membuat Artoria menjadi raja dan membimbingnya. Rasanya agak kurang deh kalau kita ngebahas Round Table, kalau nggak ngebahas Merlin. Di fan series ada dua versi Merlin tuh. Ada Merlin versi cowok yang sering kita lihat di FGO, dan ada versi cewek yang ada di Fate Prototype. Mari kita bahas yang versi cowoknya aja deh. Merlin di legenda Arthurian adalah seorang penyihir dan peramal kerajaan yang sangat hebat dan menjadi kingmaker, seorang yang menjadikan seseorang raja dan membimbingnya. Asal-usul Merlin sebenarnya masih misterius. Ibunya adalah putri dari Wales dan ayahnya adalah seorang inkubus. Ini membuat Merlin spesial dan memiliki banyak kemampuan dan bakat sihir. Dan salah satunya adalah kemampuan untuk meramal atau clairvoyance. Clairvoyance adalah salah satu skill yang menjadi indikator seorang caster bisa menjadi Grandcaster, kayak King Solomon yang bisa melihat masa lalu dan masa depan, dan Gilgamesh Caster yang bisa melihat masa depan. Biasanya orang bisa melihat future dan past, atau cuma salah satunya. Namun kalau Merlin, dia biasanya melihat present. Ini bahkan sempat di roasting si Dr. Roman tuh. Yang ya, lo tau sendiri lah siapa Dr. Roman kan. Mari kita balik ke masa kecilnya Merlin. Waktu masih kecil dia pernah meramalkan tentang Britania, dari kebangkitannya sampai kejatuhannya, dan bahkan kematian rajanya sendiri. Karena kemampuan dan kecerdasannya, dia akhirnya bisa menjadi penyihir kerajaan dan melayani Uther Pendragon, ayahnya Artoria Pendragon. Uther kemudian meminta Merlin untuk bisa memelet si Igraine. Merlin kemudian setuju, namun dengan satu syarat, untuk mengasuh anaknya Uther yang akan menjadi raja nantinya. Merlin udah tahu nasib Artoria saat dia lahir. Merlin kemudian memasukkan energi naga ke dalam tubuhnya dan membuat Artoria menjadi sangat kuat, di mana dia mampu memproduksi energi mana dengan jumlah yang besar dalam tubuhnya dan jauh melampaui manusia lainnya. Ya, makanya Artoria ini digambarkan sebagai sosok yang sangat kuat gitu kan. Artoria kemudian dibawa keluar di istana saat berusia 5 tahun dan dibesarkan oleh seorang kesatria, Sir Ector. Dia dibesarkan sampai di titik dia mencabut Caliburn yang dibuat oleh Merlin, yang siapapun yang bisa mencabut pedang dari batunya akan menjadi Raja Britania selanjutnya. Semuanya sesuai dengan ramalannya lah. Merlin juga membantu Artoria untuk menyembunyikan rahasianya tentang gender aslinya. Karena pada era medieval, biasanya itu patriarki dan yang boleh menjadi pemimpin itu cuma laki-laki doang. Disinilah tragedi terjadi. Merlin sempat mengubah Artoria menjadi pseudo-male, yang membuat Morgan dapat mencuri sel spermanya Artoria dan menciptakan Mordred yang akan membunuh Artoria nantinya. Merlin berperang sebagai mentornya Artoria dan mengajarkannya banyak hal. Walaupun dia udah tahu akhir dari Artoria kayak gimana, tapi dia tetap diam-diam aja dan nggak ngasih tahu soal ramalan itu. Dia hanya ingin menjalankan perannya dan membiarkan nasib mereka berjalan seperti yang seharusnya. Ras inkubus sebenarnya nggak punya perasaan seperti manusia, namun mereka bisa memakan mimpi dari manusia untuk merasakan perasaannya. Ini mungkin menjadi salah satu faktor dia bisa tumbuh jadi orang yang hebat dan bijaksana, karena dia bisa menjadi seseorang yang objektif tanpa terpengaruh oleh perasaan pribadinya, yang membuat keputusannya jadi bias, namun nggak menjadikan dia sebagai orang yang nggak berperasaan. Sebelum kehancuran Britania, dia pergi ke Avalon tanpa bilang-bilang ke Artoria. Dia cabut karena Lady of Lake Evian pengen ngebunuh Merlin, dan dia tanpa sengaja ketemu portal ke Garden of Avalon, sebuah tempat yang diciptakan menggunakan kekuatan dari Age of Gods, di mana Merlin gak bisa keluar dari sana selamanya.
Ini sebenarnya adalah perangkap dari Lady of Lake itu sendiri. Saat sampai di sana, Merlin jadi abadi. Ini membuat Merlin dapat mengawasi dunia sampai kiamat. Dari sana dia bisa mengirimkan bantuan ke dunia manusia, seperti menciptakan Vow, atau bahkan memanifestasikan dirinya ke beberapa event seperti di FGO Singularity Babylonia. Merlin gak bisa mati, dan makanya dia gak bisa jadi servant, karena dia belum masuk ke dalam Throne of Heroes yang mencatat semua heroic spirit yang pernah hidup di dunia. Dia bisa muncul karena skill Independent Manifestation yang memungkinkan dia bisa disummon sementara dengan memainkan peraturan yang ada. Di Singularity ke-7, dia memanfaatkan zaman sebelum entitas Merlin itu lahir. Jadinya secara aturan, Merlin belum hidup di zaman itu. Namun, itu akan memakan mana yang sangat banyak dari si Summoner. Makanya di Amerika dan Jerusalem, dia nggak bisa intervensi secara langsung. Ya, tipis-tipis doang lah. Di Singularity ke-6, diceritakan Bedivere sampai ke Avalon setelah perjalanan panjang, dan Merlin memberikan Noble Phantasm Airgetam yang bisa diisi dengan Excalibur. Merlin dijuluki sebagai Magus of Flower, dan memang setiap kali kemunculannya, selalu aja ada kelopak bunga pink, dan ini selalu menjadi simbolnya Merlin. Dia sering menggunakan sihir ilusi untuk mengelabuhi musuhnya, dan bahkan dia jarang memakai sihir ofensif. Mungkin karena Merlin ini lebih ke karakter support yang lebih sering membimbing orang kayaknya, dan gak suka intervensi dengan takdir orang lain. Ngomongin soal ofensif, dia bisa menggunakan Excalibur, dan bahkan dia sempat mengajari Artoria soal swordsmanship. Kesimpulannya, Merlin adalah seorang yang terlahir untuk perannya sekarang. Seorang penyihir yang mengawasi dunia sampai akhir dunia dari Garden of Avalon dan membantu umat manusia ketika dibutuhkan. Dia nggak punya perasaan seperti manusia, namun dia mencintai dunia manusia seperti manusia lainnya. Seorang yang jenius, yang terpaksa mengakali sistem untuk perdamaian dunia. Namun sayangnya, dia dipaksa untuk hidup abadi dan menyaksikan dunia dari sebuah penjara keabadian. Bagaimana menurut kalian soal Merlin ini? Kalian yang main FGO punya Merlin nggak? Wah, gue sih nggak punya ya. Dan gue bisanya minjem temen doang tuh. So that's all for today. Hope you like it and see you next time. Oh ya, by the way, Merlin ini meme-nya banyak banget cuy. Tapi ya, terlepas dari meme-nya Merlin, dia sebenarnya orang yang berjasa. Ya, begitulah.